Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 7C mata kuliah IDI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep Islam dan juga psikologi. Yang pertama itu ada islamisasi pengetahuan. Yang pertama itu ada menurut Al-Atas. Islamisasi ilmu itu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada magis, mitologis, animistis, nasional kultural, ideologi sekuler, dan dari makna-makna serta ungkapan manusia-manusia sekuler. Dengan demikian, manusia yang islami adalah yang cara berpikirnya sudah terbebas dari hal-hal tersebut. Meski demikian, Al-Atas memaknai islamisasi sebagai sebuah proses. Sedangkan menurut Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan juga membangun ulang sains sastra dan sains-sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Kemudian ada islamisasi ilmu psikologi. Menurut Ahmad Abdul Khazim dalam jurnalnya yang berjudul Islamisasi Psikologi, yang dimaksud dengan islamisasi dalam hal ini adalah membangun ilmu psikologi di atas pandangan Islam tentang manusia, di atas prinsip-prinsip Islam dan hakikat-hakikat syariat Islam, sehingga objek kajian ilmu ini dan kandungan lainnya berupa pemahaman-pemahaman, teori-teori sejalan dan sejalin dengan prinsip-prinsip Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip tersebut. Selanjutnya itu urgensi islamisasi pengetahuan. Pada tahun 1930-an, Muhammad Iqbal menegaskan perlunya melakukan proses islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Dalam bukunya The Reconstruction of Religion, Talk in Islam, beliau menyadari bahwa Islam yang dikembangkan oleh Barat telah bersifat ateistik, sehingga bisa mengoyahkan akidah umat. Sehingga beliau menyarankan umat Islam agar mengkonversikan ilmu pengetahuan modern atau melakukan rekonstruksi pemikiran. Terus upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, atau akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau Barat. Selanjutnya itu ada kelemahan psikologi yang telah dipelajari. Misalnya yang pertama adalah dalam pandangan psikologi behaviorisme atau aliran tingkah laku, manusia telah kehilangan akal, perasaan, dan spiritualitasnya. Behaviorisme dinilai sangat mekanistik dan deterministik. Proses-proses yang terjadi pada manusia hanyalah mekanisme stimulus respon, dinilai sebagai pandangan yang tidak mampu memahami kompleksitas manusia. Karena aliran tingkah laku dipandang memusatkan penelitiannya hanya pada tingkah laku yang muncul dalam kondisi tertentu saja. Selain itu, menurut aliran humanistik, aliran tingkah laku atau behaviorisme dianggap terlalu simplifikasi atau penyederhanaan yang berlebihan yang mengakibatkan kedirian manusia dan pengalaman yang subjektif, tingkah lakunya yang kompleks seperti cinta, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dianut, serta potensinya untuk aktualisasi dan pengarahan diri itu dikesampingkan. Lalu yang kedua itu ada aliran psikoanalisis yang dibangun Sigmund Freud dinilai terlampau spekulatif dan anti agama. Salah satu contohnya diambil dalam buku Dr. Malik Badri yang berjudul Dilema Psikolog Muslim. Di situ Freud memandang Tuhan dan agama. Ia menyebutkan agama sebagai ilusi, neurosis, obat yang menghambat seseorang untuk dapat secara bebas menggunakan kecerdasannya dan hal yang harus dibuang oleh manusia. Sedangkan Tuhan adalah sebuah delusi hasil ciptaan manusia itu sendiri. Nah, teori Freud ini sebagai salah satu contoh dari bentuk psikologi filosofis yang ateis, yang hal ini juga menjadi suatu dasar yang perlu direnungi oleh para psikolog muslim. Selain itu, teori dan praktek telah didominasi oleh psikolog barat karena itu tadi aliran-aliran psikolognya banyak dikemukakan oleh para psikolog barat,
baik itu tentang kepribadian, motivasi, dan tingkah laku manusia. Maka dari itu teori dan prakteknya banyak berlandaskan kultural mereka, yaitu kultural barat yang banyak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya ada fase psikolog muslim saat ini. Untuk referensinya itu didasari oleh jurnal dari Fuad Nashori pada tahun 1996. Jurnal ini juga lahir atau didasari oleh buku Dilema Psikologi dari Malik Badri. Nah, untuk menurut Fuad Nashori ini, fase psikolog muslim itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fase terpesona, di mana fase ini tuh psikolog muslim mulai dan sedang terlena dengan teori barat, dan psikologi Islam sama sekali belum memiliki bentuk. Kemudian fase ini menggunakan teori-teori barat modern untuk menjelaskan kondisi umat Islam dan berdampak pada kecenderungan untuk penggunaan teori barat secara tidak proporsional. Artinya pada fase terpesona ini hampir seluruh psikolog muslim benar-benar menggunakan teori barat tanpa adanya purifikasi. Selanjutnya ada fase kritik. Fase ini mulai muncul berbagai pemikiran kritis dalam dunia muslim, terutama sikap kritis terhadap psikologi modern, mulai dari banyaknya pertentangan serta perbedaan antara Islam dan psikologi barat. Fase ini semakin berada di puncak ketika terbitnya The Dilemma of Muslim Psychologists pada tahun 1979 oleh Profesor Malik B. Badri, yang menyebutkan bahwa kecenderungan psikolog muslim yang menjiplak sebagai fenomena psikolog muslim yang mengulang suara tuannya mengarah kepada psikolog muslim yang masuk dalam liang biawak. Jadi pada fase kritik ini mulai banyaknya psikolog-psikolog muslim yang menyadari kekeliruan dari psikolog muslim yang terpusat pada teori-teori barat. Selanjutnya ada fase perumusan dan pengembangan. Fase ini ditunjukkan dengan hadirnya kesadaran yang lebih mengkristal dengan kebutuhan untuk menghadirkan konsep Islam tentang psikologi Islam. Banyaknya tokoh yang mulai membuat konsep, pandangan falsafati mengenai hal tersebut, sehingga rilisnya artikel Fuad Nashori 1996 sebagai bukti psikologi Islam yang sedang berada di fase perumusan dan pengembangan tahapan mula-mula. Selain Fuad Nashori, pada fase perumusan dan pengembangan ini seperti tokoh Quraisy Shihab, lalu ada tokoh dari beberapa organisasi Islam yang memang mempelajari teori-teori psikologi barat, mulai membuat ide-ide konsep yang mencetuskan psikologi Islam nantinya pada fase selanjutnya, yaitu fase penerapan. Fase ini ditandai dengan penerapan konsep-konsep Islam dalam kehidupan manusia dan pemanfaatan hasil penelitian untuk problem solving. Fase ini menggunakan tradisi umat Islam untuk pengukuhan. Selain itu, fase ini memiliki dua pendekatan dengan tantangan terbesarnya merupakan seberapa mampu psikologi Islam memberikan pendekatan praktis untuk menyembuhkan dan meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya, penerapan psikologi Islam perlu dilindungi oleh konsep yang matang dan penelitian yang luas. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kami, fase psikolog muslim saat ini sedang berada di fase penerapan. Hal ini terbukti dari bagaimana banyak tokoh-tokoh psikolog muslim yang mulai mencetuskan dan merealisasikan teori psikologi Islamnya. Lalu juga terbukti dari ilmu pengetahuan atau islamisasi pengetahuan terkait psikologi Islam yang sudah tersebar luas di universitas di Indonesia, terkhusus untuk Fakultas Psikologi. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan psikolog muslim. Yang pertama yaitu membentuk kelompok studi dengan berbagai kegiatan. Misalnya seperti mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran mengenai manusia, melakukan telaah pustaka yang membahas antara agama dan psikologi, berdiskusi dengan para cendekiawan di bidang lain yang berpotensi dalam pengembangan psikologi Islam itu sendiri. Yang kedua, memiliki wadah dalam mewujudkan psikologi Islam seperti institusi pendidikan, yaitu universitas, sekolah, forum, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, di sini memahami kesulitan dalam ilmu psikologi dan juga tidak lepas dari konteks Islam. Jadi memahami kesulitan dalam psikologi ini berguna agar
lebih mudah untuk menangani masalah yang dihadapi, apalagi jika masalah tersebut berkaitan dengan perspektif spiritual. Selanjutnya, yaitu mampu menyediakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya praktis, di mana pendekatan ini juga berguna untuk penyembuhan manusia maupun peningkatan kualitas manusia. Selain itu, dengan menerapkan ini juga dapat menjadi rujukan untuk terrealisasinya psikologi Islam ke dalam ranah praktik. Next. Yang kelima, yaitu membuang model terapi barat yang serba membebaskan, atau secara moral seorang terapis harus menunjukkan sikap netral dan empati. Jadi tidak membebaskan pasien atau individu untuk menangani masalahnya dengan cara atau perbuatan yang berdosa hanya untuk ketenangan sementara. Dan bersikap netral terhadap apapun yang menjadi faktor pasien itu menghadapi masalah tersebut. Seperti misalkan yang menjadi faktor penyebab pasien tersebut mendapatkan masalah itu dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi di sini sebagai psikolog Muslim kita harus bersikap netral agar pasien juga dapat menerima masalahnya dan juga mengatasinya dengan rasa empati yang psikolog lakukan saat proses konseling. Selanjutnya nomor 6, mengembangkan orisinalitas dan kepercayaan diri sehingga dengan menggunakan metode-metode dan prinsip penilaian dapat menciptakan alat pengukurannya sendiri. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rusdi dalam penelitiannya tahun 2018 yang mencoba mengkonstruksi alat ukur konsep ridho dan juga konsep syukur pada tahun 2016 atau pada penelitian Sari dan Sofia dengan alat ukur amanah. Selanjutnya yang terakhir, mengajarkan teori psikolog barat kepada murid-murid dengan cara yang kritis, agar mereka dapat mengupasnya dari sudut pandang yang islami dan ilmiah. Jadi tidak secara langsung menerima psikolog barat secara mentah-mentah saja, tetapi dikaji lagi, dikritis lagi mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya. Yang pertama yaitu ada bentuk integrasi yang tepat untuk mengembangkan psikologi Islam, yaitu komplementasi. Komplementasi merupakan pendekatan antara sains dan agama yang bersifat saling mengisi dan memperkuat atau mengabsahkan. Contohnya seperti manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan, dan juga gerakan sholat yang baik untuk kesehatan karena pola gerakannya melatih otot dan juga tulang. Yang kedua yaitu ada komparasi. Komparasi merupakan suatu pendekatan dengan membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori wawasan agama mengenai gejala yang sama. Misalnya, teori regulasi emosi yang telah dijelaskan dari sudut pandang psikologi dibandingkan dengan konsep regulasi emosi yang dijabarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, ada induktifikasi. Induktifikasi itu dapat didefinisikan sebagai pola asumsi-asumsi dasar teori-teori ilmiah yang didukung dengan temuan-temuan empiris lanjutan. Selanjutnya, pemikiran tersebut secara teoretis bersifat abstrak dan ke arah pemikiran metafisika atau goib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Salah satu contohnya seperti tata alam semesta, serta keseimbangan yang terjadi di alam semesta, seperti benda luar angkasa, baik itu planet, bintang, matahari, dan sejenisnya, yang sifatnya itu sangat di luar nalar manusia. Namun, manusia tetap dapat membuat teori berdasarkan fenomena alam tersebut dan dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu verifikasi. Verifikasi merupakan pola yang mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Contohnya penelitian tentang potensi madu sebagai obat yang dihubungkan dengan Quran Surah An-Nahl
ayat 69. Dan hadis riwayat Ibnu Majah, lazimkanlah memakai 2 macam obat, yaitu Al-Quran dan madu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.